Siapa lagi yang lebih mulia dari Engkau? Lebih hebat dan sempurna dari Engkau. You are the one, and you are the only one. Kemurahan Engkau lebih daripada hidup yang kami jalani. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak bisa melewati hidup ini tanpa Tuhan. Dan Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya itu ada di sini. Amin. Berfirman Engkau Tuhan, kuduskan dan sucikan kami. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Bagi saya selalu satu kehormatan untuk boleh melayani Tuhan dan dipercaya untuk itu. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, sahabat saya dan juga sahabat keluarga saya, dan seluruh koordinator pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kalau kita hidup, saudara, saya yakin dan percaya di sini kita kuat. But the problem is ketika Anda keluar dari ruangan ini, itu saya sangat mengerti dan memahami. Orang boleh cerita apapun. Anda boleh bongkar firman apapun. Benar. The main, pada saat Anda keluar dari ruangan ini. Itu. Maka pergumulan, maka persoalan, itu selalu aja. Bebas di ruangan ini, tetapi life is still going on. Hidup jalan terus. Anda suka, tidak suka, mau, tidak mau, bisa, tidak bisa, jalan. Siapa bilang bahwa keuangan diselesaikan di sini? No. Saya terlalu banyak mendapatkan counseling seperti itu, sharing seperti itu. Bahkan persoalan rumah tangga. Anda dapat sesuatu di sini. I believe that. Begitu Anda keluar, apakah kita sanggup mempertahankannya itu? Kekuatan, the voice of God, the atmosphere of God. Yang tadi kita nyanyi, kita puji, kita sembah. It's okay. Tapi ketika Anda keluar, kembali lagi. Again and again. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sejak awal itu disebut sebagai pemenang. Amin. Jangan ada satu pembentukan di dalam hati kita bahwa ya capek juga ke gereja. Ada banyak sekarang orang Kristen dan hamba Tuhan bahkan membenturkan gereja dengan kepentingan pribadi. Karena mereka lihat sulitnya pertolongan ini. Saya terbeban untuk itu, tapi saya kan juga punya masalah. Saya juga punya persoalan. Kalau saya menanggungnya semua, pasti saya tidak sanggup. Michael pun tidak sanggup. Tapi kita sebagai hamba Tuhan hanya meminta dan
memohon kepada Tuhan kiranya jemaat mendapatkan pertolongan pertama pada waktunya. Oleh sebab itu, saya selalu berkata kepada jemaat ataupun orang-orang yang mengundang saya di gereja persekutuan bahwa sebetulnya saya dan Anda sudah punya modal yang kuat. But we don't want to use it. In you, di dalammu sudah ada kuasa itu. DNA conquerors, lebih dari pemenang, ada. Tapi jadi terasa sulit kalau jatuh lagi. Lemah lagi. Hey, Yesus yang telah mati bagi kita, He proven already. Dia telah membuktikan itu. Apalagi sih yang dia mau kerjakan? Everything is clear. Seringkali saya bilang bahwa Yesus itu sempurna, memberikannya juga kepada kita sempurna. Benar, kekuatan. Saya didera juga oleh masalah dan persoalan. Tapi kalau sampai hari ini bertahan hidup, bahkan untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan, it's a grace. Itu anugerah. And I have to protect that. Saya harus jalankan juga sebagai anak Tuhan gitu. Yang katanya sudah ditebus. Saya khotbah ini selalu suka ada aja komentar gitu. Bahwa kita udah sempurna. Saya tahu. Kita sudah ditebus, iya saya tahu. But on the other hand, saya dan Anda harus jadi pelaku. Gitu, pelaku. Dia minta saya dan Anda jadi pelaku. Kalau enggak, saudara, kita akan digebukin terus, tau gak? Digebukin terus. Yang gak pernah selesai. Oleh sebab itu, kalau hari ini saya dan Anda mendengarkan firman Tuhan, terima itu dengan hati yang baik. Udahlah, nanti keluar, saudara akan mampu bertahan karena hatimu baik. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini, Divine Calling. Anda di ruangan ini so special with me, you and me, we are special. Kita dapat panggilan. Bu, Pak, dapat panggilan. Panggilannya apa? Polisi? Bukan. Panggilannya apa? Mau ditahan? Bukan. Ini bulan merdeka, dimerdekakan. Cuman Alkitab katakan sungguh-sungguh gak merdeka gitu loh. Masih gak hidup dalam perhambaan gitu. Dan biarlah hari ini kita melihat Rasul Petrus pernah menuliskan sesuatu buat kita. Dan hari ini valid. Coba kita buka dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Salah satu ayat yang saya sukai. Yuk. Ya. Cuman pertanyaannya adalah, maukah saya dan Anda berubah gitu? Halo. Tiap kali baca firman, yes, this is for me. Yes, this is for me. Jangan, oh, this is for my wife. This is, oh, for my wife juga. This is, oh, for my parents. This is for my children. Tapi harus bilang, this is for me. This is for me. This is for me. Coba baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, 1, 2, dan 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk, halo, untuk apa saudara? Dia bilang itu. Ulangan pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-8, coba kita baca sama-sama. Ada korelasinya loh, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan Tuhan tidak pernah berdusta loh, Ustaz. Betul nggak? Ada jarak yang ratusan, ribuan tahun, tapi kita lihat tetap sama loh. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Maka haruslah mereka, bukan, terbalik kalau gitu. Ulangan 8 ayat 18. Baca sama-sama. Yuk. 1, 2, dan 3.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa saudara? Kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah. Terus kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Masih valid nggak? Masih. Kalau Tuhan janji bersumpah, berikrar dengan nenek moyang kita, kenapa? Dia harus pakai dirinya sendiri karena tidak ada lagi yang lebih hebat dari dia, saudara. Halo? Dan sumpahnya apa? Saya baca terjemahan yang konon katanya mendekati aslinya. To get wealth. Apa saudara? To get wealth. Untuk memperoleh, mendapatkan apa? Kekayaan. Dan jangan salah dengan sumpah Tuhan kita itu, jangan terus langsung ngenyek gitu loh. Berkat lagi. No. Kita kalau nggak dapat berkat Tuhan ini melempem semua ini. Betul nggak? Saya kalau nggak dapat berkat Tuhan, Michael tidak diberkati, Jess tidak diberkati. Pak mau nggak ke Surabaya? Mau, oke. Pelayanan ya Pak? Oke. 5 kali Pak? Oke. Jalan kaki ya Pak? Mati deh gue Mike gitu. Michael terus bilang, Pak, nanti naik pesawat apa? Ya kan? Michael nggak bilang, Pak, naik kapal laut, Pak. Seminggu nyampe. Jadwal selesai, saya udah udah bubar ini. Jadi pelan-pelan gitu, ngerti. Pikirannya itu bagus. Sini nih. Saudara, saya mau katakan buat saudara, the devil cannot read your mind. Percayalah saudara, the devil cannot read your mind. Yang dia lakukan adalah mencecoki pikiran kita tuh. Dia serang pikiran kita tuh. But he cannot read your mind. Dia nggak bisa baca pikiranmu. Orang Tuhan yang menciptakan masa bisa masuk itu setan. No, he cannot read. Tapi yang dia lakukan adalah mencecoki. Betul apa betul? Tuhan ngomong apa, Eva? Ngomong apa Tuhan? Eva bilang, ngomongnya gini. Bahwa, aku tahu bahwa kau nggak boleh kan makan semuanya cuma satu. Ini terbalik. Ampun, ular. Terbalik. Kita boleh makan semua. Cuma satu yang kita nggak boleh makan. Setan tuh, dan dibuka gitu. Eva buka. Kenapa dia nggak serang Adam? Adam itu adalah manusia pertama, sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan, nggak menang dia. Saya tidak sedang mendisgracekan perempuan, tidak. Tapi dia tahu bagaimana dia menyerang kita, saudara. Oleh sebab itu dalam hidup, jaga pikiranmu dengan baik. Amin. Jaga pikiranmu dengan baik. Nah, kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ada apa sih di situ? Dimulai dengan kata begini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Istri gue udah jahat, ngapain lagi? Dia udah selingkuh, gue selingkuh aja lagi. Jangan. Kenapa demikian? Karena itu adalah sesuatu yang bukan hakmu. Amin, saudara. Jadi rusak semuanya. Suami gue udah gak kasih gue nafkah, mendingan gue minta sama suami yang lain. Jangan. Ampun deh. Jangan. Jadi berantakan semua. Kenapa demikian? Itu perintah Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang luar biasa. Yuk. Alkitab katakan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-19. Supaya saya dan Anda mengerti gitu. Di mana sih? Kenapa sih sampai hari ini kita nggak diberkati? Kenapa sih? Padahal panggilan Tuhan, saya dan Anda dengan sumpah, dia mau memberkati kita. Saudara. Dan itu valid sampai hari ini. Amin, saudara. Yuk, baca sama-sama. Roma 12 ayat 19. 1, 2, dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Dari ayat ini kita bisa lihat satu hal. Bahwa jangan
mencecoki gitu bagian Tuhan, jangan. Halo, kenapa sih ini ibadah mulai jam 7, kenapa sih nggak setengah 6, jangan cecoki itu. Halo, jadi bukannya sampai jam 9 aja mulai lebih enak kita santai, jangan cecoki itu. Biar itu adalah hak Tuhan mengatur. Pak, memang Tuhan benar. Iya kan melalui hambanya. Dia sudah memperhitungkan dengan baik. Jam 7 malam ada doa malam di sini. Jangan dicecoki, saudara. Jangan terus masuk-masuk ke ranah Tuhan. Masuk aja ke ranah kita sendiri. Baca Alkitab aja ngantuk-ngantuk. Doa aja baru 10 menit udah lewat-lewat. Terus kita mau atur gitu Tuhan sedemikian rupa. Perpuluhan aja masih dikentit-kentit. Orang suka marah sekarang, suka ngomong tentang perpuluhan. Tapi bagi saya, biarlah itu jadi bagian Tuhan. Biar. Sampai hari ini saya diberkati, bukan saya mau membela orang-orang yang masih bertahan dengan perpuluhan atau tidak. Bukan di situ. Bukan ngomong soal duitnya, bukan. Kalau kita masih percaya gitu, ada orang bilang perjanjian lama sudah dihapus, kok masih pakai sih? Saya nggak ngomong tentang hukum Taurat, enggak. Saya ngomong tentang perjanjian lama. Kalau Anda sudah tidak percaya lagi dengan perjanjian lama, sobek itu perjanjian lama, ayo baca aja perjanjian baru. Masih ada kok utuh kok, lama dan baru, biar aja. Itu ranah Tuhan. Kenapa sih nggak boleh bercerai? Tuh kan jadi begitu. Terus kenapa memang kalau udah begini, udah begitu. Saya mau katakan buat Anda, mana istri saya. Ini kalau tanyain hati kadang, dia juga begitu, Tapi karena kita tahu itu ranah Tuhan, saya nggak boleh ikut campur di situ. Bagian saya adalah mempertahankan tidak bercerai gitu. That's it. Kemarin teman baik saya, telepon saya. Pak Pendeta, suaranya udah begitu, Pak Pendeta. Biasa dia, Pak Pendeta, saya tahu itu pasti undang makan. Tapi ini, Pak Pendeta. Jadi saya jawab, iya. Dia ngomong, iya di atasnya. Suaranya saya bisa ikutin orang. Pak Pendeta, iya. Terus enggak kedengeran, Pak Pendeta. Saya jawab lagi, ya. Kok tak terdengar? You juga ngomong makin lama nggak kedengeran. Ada apa? Istri saya ngadu ke saya dipolisikan. Oh, kenapa? Mensahkan pernikahan? Bukan. Kenapa? Saya gampar dia. Aduh. Gampar bohong-bohongan. Enggak apa pendeta, kencang. Nah, saya baru tahu dari istri saya 5 hari kemudian, ternyata sampai rahangnya bergeser. Kenapa kau lakukan itu? Emosi. Itu mulut terus. Saya pikir istri saya juga suka begitu. Benar. Michael sudah berapa tahun menikah, Mike? 7 tahun. Saya 33 tahun. Dan itu mulut nggak berhenti. Nah kita tanya sama dia, ya Mike, pernah nggak? Pernah dipukul, digampar, didorong? Keinginan ada. Loh, jangan bilang saya pria sempurna. Benar. Gemes. Saya suka diam. Gue tabrak juga. Dia berdiri. Emang kenapa aku nggak boleh ngomong? Diam. Udah diam. Apa sih? Aku aja boleh ngomong sama Tuhan. Aduh, gue diaduin sama Tuhan. Nah, diam. Deket.
Diam. Apa? Apa? Ini udah di udara udah. Ya, betul. Udah di udara. Tapi cukup sampai di udara aja. Amin, saudara. Supaya apa? Enggak dilapor polisi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan balas. Walaupun itu katanya kejahatan, jangan balas. Gak apa-apa, itu perintah Tuhan, itu bagian Tuhan. Jangan. Oh iya, kita kecilkan aja lah pemberian kita kepada Tuhan. Jangan balas. Gereja kita udah kaya, gak boleh gitu sudah. Biar engkau diberkati, karena engkau adalah ahli warisnya Tuhan. Diberkati supaya engkau memperoleh berkat, mewarisi berkat. Kalau ada urusan gitu ya udah, kerjakan aja. Udah. Jangan lebih percaya orang lain. Berapa lama Anda mengenal dia? Tapi berapa lama juga Anda mengenal Tuhan? Ini beres nih. Dalam hati saya berkatnya cukup, buat saya cukup. Ada keinginan, tapi mama saya suka bilang, jangan pukul istrimu, jangan aniaya dia. Kenapa sih, Nggak boleh. Biar papamu aja udah selesai, kamu jangan. Kalau saya lihat mama saya dipukulin, dia diam. Dia diam. Nggak ada pembalas. Dipanggil lagi sama mama saya, hey Mes, sini, come here. Dia balik lagi, dia duduk, saudara. Dia duduk. Nggak ada mukanya jahat. Dia cuma tanya, warom, kenapa dalam bahasa Belanda? Itu keren. Banyak pendeta suka tanya sama saya, Pak Pendeta kan senior Pak Yohan. Kenapa bisa bertahan sampai hari ini? Saya bilang, jaga hati ya jangan balas. Nah, tanam aja tuh dia. Simpen aja. Gak usah ambil ranah Tuhan. Artinya Alkitab bilang, kau harus izinkan murka Tuhan, jangan murkamu. Nanti Anda akan lihat, yang Anda kerjakan berhasil aja Pak, berhasil. Beruntung aja terus. Ya orang bilang kok bisa begitu? Ya karena Tuhan lihat kita gitu. Ini kan kita masih hidup, jangan balas. Kadang-kadang saya mau balas gitu, tapi saya udah. Terus saya ingat saya baca lagi, kan ada kata lah di situ, berarti nasihat buat kita gitu. Dan nasihat Tuhan pasti penting, pasti baik. Kadang hanya karena emosi, karena marah, karena apa yang gak bisa kuasai diri. Sekarang dicari, dia nangis-nangis ke istrinya, nggak dijawab. Coba kalau dia nggak lakukan itu Pak, lagi peluk-pelukan sama istrinya enak. Halo. Ini tangan gini aja, yang diginiin. Amin saudara. Karena waktu saya menikah sama dia, saya minta sama ibunya. Saya nggak bilang sama ibunya, Bu nanti sekalian ya Bu ya, ini kan termasuk satu paket ya, kalau dia kurang aja saya gambar, kan nggak begitu. Ibunya akan bilang, ya udah nggak usah jadi lah, nggak usah jadi. Saya akan bilang, Bu, saya akan mengasihi dia. Sampai hari ini. Dan Tuhan itu tidak pernah gagal memberkati. Ada orang yang menjahati engkau, ya udah. Seorang hukum iya, tapi pengampunan tetap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab katakan, coba lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Amsal 13 ayat 3, supaya nanti Anda keluar, oh begini ya, kenapa aku belum menjadi ahli waris ya, belum terima itu warisan. Mungkin karena suka bales gitu. Hari ini kalau ternyata Anda di dalam sini ada tanya, WC di mana ya sama koordinator, terus koordinator, ya udah cari sendiri aja itu WC. Udah, paling ngomong saja sama suami istri, tadi aku jawab, tanya dia nggak jawab, ya udahlah, itu aja. Udah, nanti itu Tuhan lihat itu. Mana yang diberkati, mana yang tidak diberkati. Dia tahu, sangat tahu. Nggak usah pakai itu ranah Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam Amsal 13 ayat 3. 1, 2, 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa. Nah,
Jadi bibir nggak usah dioperasi lah. Amin saudara, dilebar-lebarin gitu ya. Kalau memang, saya menurut pendapat saya ini ya, udah, yang dari Tuhan udah terbaik, udah, bener. Ya kalau papamu, ya maaf nih, gini gitu, terus ibumu gini gitu. Ya kalau Anda sedikit gini, ya memang keturunan, DNA-nya begitu. Amin saudara. Menurut saya yang dioperasi adalah bagian-bagian lebih gitu loh. Ya. Kayak tumor, cancer gitu loh. Nggak usah sampai ini harus dioperasi gitu sudah. Sampai begini loh gitu. Susah nanti duduknya sudah. Ada bangku yang begini nggak ya gitu. Udahlah, udah bagus. Itu Tuhan ciptakan udah sempurna loh, benar. Istri saya nggak pernah dia ngomong, Pak, enggak. Karena saya bilang gue nggak suka. Kenapa? Nanti kalau saya umur 70, dia umurnya 36 kan nggak enak. Saya jalan ngider, terus orang-orang bilang, Pak itu anaknya cantik, aduh nih bini gue. Ya, semuanya berubah. Teman saya tuh dioperasi saudara, laki. Benar, ya di atasnya. Karena matanya saudara, lalu. Jadi dia pergi ke Malaysia atau Korea, dulu puluhan tahun yang lalu, dia operasi. Waktu dioperasi kita makan kepiting. Itu mata nggak bisa apa namanya kedip-kedip. Saya masih nggak tahu. Waktu saya ambil kepiting dia gini. Terus saya bilang dikit kok. Nggak apa-apa. Ambil aja semua nggak apa-apa. Silakan Pak Pendeta. Iya saya ambil sedikit nggak apa-apa. Tapi kenapa matanya begitu? Teman saya terus bilang. Habis dioperasi buat, saya tegur, ya di atasnya, kok matanya jadi, iya ini salah operasi tuh, salah operasi. Aku nanti minggu depan mau balik lagi, oh ya baguslah kok, kembali seperti asal, balik lagi, asal lagi. Ya memang ada kelemahan yang nggak apa-apa lah, ya kalau ketawa sampai merem, gitu melek orang udah pada nggak ada sudah. Ini pada kemana nih semua, wajar lah gitu, wajar. Nggak apa-apa kok. Tuhan ciptakan oke dong. Dengan ini udah oke. Saya nggak pernah operasi kanan, operasi gini udah. Teman-teman bilang, teman-teman istri saya, khususnya kaum ibu, kaum wanita, ini kita ngomong telling the truth ya. Pak Pendeta, ayo Han, mau ngomong dong. Mau ngomong apa? Ini kok mukanya bright. Kok mukanya awet muda. Saya jawab, banyak tertawa dan sukacita. Amin. Coba deh tiap hari pelototin istrimu begitu. Ini hancur semua. Terus kalau dimintain duit, nggak enak ya lihat begitu ya. Ini nyatu nih saudara. Kenapa terus jadi tua ya begitu, sering dikerutin. Tapi coba lebar. Emang mama mau minta berapa? Terus istri saya bilang, ada 1 juta. Kebanyakan mah, kebanyakan. Gope deh, gope. Boleh gope. Dia apa aja yang dia minta. Kasih. Tahunya dari mana? 2008 ikut saya sampai hari ini nggak ikut. Kenapa? Kefret. Istri itu kalau di kefret, dia punya alis lagi begini berubah. Terus papa hebat, papa baik. Awas jangan terlalu panjang nanti jatuh. Yang kedua, saya mau katakan buat Anda, jangan juga membalas caci maki dengan caci maki. Amin. Mulut ini hanya mengeluarkan kata yang baik. Kadang-kadang kita beli apa-apa, terus masih ada kembaliannya 20.000, 22.000. Terus dia gini, waduh enggak ada kembalinya nih. Gitu. Saya udah tahu urusannya kemana, enggak ada kembalinya. Saya mau bilang joget juga, cari dong, cari. Dia bilang enggak ada kembalinya gimana? Istri saya bilang, ambil buat kamu. Aduh terima kasih ya. Ya, walaupun kadang-kadang kelihatan kayak cacian, gitu, enggak ada kembalinya.
Saya bilang kenapa sih harus dikasih? Nggak apa-apa, kan bukan duit gue, duit lo juga. Kalau ada orang ceritain kau dan ya, gereja ini bla 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 biasa. Ayo gereja ini begini biasa. Udah, nggak usah balas juga. Gereja lo, hah? Gereja lo apa? Cuma begini, iya begini memang gereja gue. Tapi yang gue tahu tuh tiap-tiap tahun bertambah aja jiwanya, itu aja. Ngomong yang bener aja, ya kan? Nggak usah bilang, emang kenapa? Nggak usah. Teman saya kemarin sudah ya masuk rumah sakit. Apa? Pecah pembuluh darahnya. Pendarahan otak. Masuk rumah sakit. Begitu saya masuk, saya besuk 2 hari kemudian. Ada istrinya terus saya bilang, kenapa sih si Koko? Jangan-jangan soal warisan. Betul! Ini pastor bener! Karena orang tuanya baru meninggal. Ada 3 bulan yang lalu. Ya karena sibuk urusin mamanya yang 88. Akhirnya warisannya, surat wasiatnya baru dibuka oleh notaris. Di hadapan anak-anak. Nah ini yang membuat dia pecah pembuluh darah. Bapaknya umur 94 meninggal, tulis begini. Seluruh harta warisan itu bisa dibagi kalau mama sudah meninggal 10 tahun kemudian. Pendarahan otak semua. You know why? Teman saya umur 67. 10 tahun jadi berapa? 77. Dan emaknya masih sehat. Lagi sayang-sayang emaknya jadi begini. Aduh si mama. Kan bisa ada pikiran begitu. Masya ampun mama harus meninggal dulu baru dibagikan 10 tahun kemudian. Dia pusing Ustaz. Nggak tahan, pecah pembuluh. Nah istri saya yang bawa ke dokter. Anda tahu siapa dokter siapa. Untung sembuh. Beda dengan teman saya yang lain. Papanya udah mau meninggal sakit keras. Dia panggil istrinya. Ma. Cimei, apalah bahasa Chinese. Lu tolong kumpulin anak-anak. Kayaknya waktu gue udah gak lama lagi. Langsung. Datang semua diteleponin datang. Bapaknya udah ngos-ngosan. Dia tanya, Alyong ada Alyong? Alyong, iya papa. Syukur dah lo datang. Akyang ada Akyang, iya papa, iya. Syukur lo datang. Alun mana Alun? Iya papa, Alun. Akyang mana? Iya papa. Datang semua anak-anaknya. Diambil yang perempuan. Ini mana? Iya papa. Ailing mana? Iya papa, iya papa. Hashim mana? Iya papa. Papanya langsung bilang gini, siapa yang jaga toko kalau begitu? Yang hebat papanya sembuh langsung. Gue mau jaga toko dah gue. Semuanya ditinggalin lo pada kesini semua. Itu 2 hal yang bertentangan. Hari ini yuk jaga kita punya bibir. Amin. Nanti kalau keluar itu kan ada escalator ya. Yang muda tolong ya kan. Ayo Ci. Ayo Oma, Mama. Jangan ibu-ibu udah begini gitu. Disenggol gitu loh sekarang. Terus itu ibu masih dia mati di tempat dituntut loh sekarang. Udahlah. Saya lagi masuk dulu di gereja itu hampir 30 tahun yang lalu. Masuk sempit gitu. Masuk karena ada ribuan. Jadi begitu masuk tiba-tiba ada teriak begini. Aduh. Terus dia bilang apa namanya? Dia bilang Jempol. Saya gini, kenapa sih nih ibu? Jempol. Saya pikir cucunya jempol. Ternyata begitu sampai turun, kakinya diinjak. Jempol. Ampun deh Tuhan. Masa itu Oma ada jempolnya diinjak juga. Yang injak 180. Sampai dia tak jempol, tolong jempol. Itu ibu-ibu yang nggak tahu, sudahlah Oma, dia udah tenang, Oma dia pikir mati tuh jempol. Begitu turun jempol saya ini bengkak.
Yang ketiga, coba Anda lihat yang ketiga. Coba Anda lihat di sini, sebaliknya, nah itu. Artinya apa? Beda. Kita harus jadi orang Kristen yang beda. Amin. Orang udah marah-marah, kita baru mulai marah, mau mulai marah. Beda. Saya kalau di WC tuh ketemu, masuk aja. Ada kan? Selamat pagi, Papa, selamat pagi. Itu gunanya buat apa sih? Dia cuma minta satu, berkati saya gitu. Selamat pagi, Bapak. Saya jawab pagi. Terus saya punya WC katakanlah disiram sama dia. Terus lari, ambil tisu. Gunanya apa? Saya orang hebat. Jangan terus kita buta loh saudara, betul nggak? Wah, terima kasih, sama-sama, terima kasih. Kau sudah digaji kan? Sudah masing-masing saya digaji dan kamu digaji. Kadang-kadang saya buka, saya nggak bawa duit, Ustaz. Saya lari, begitu selesai, tunggu kamu di sini. Iya, Bapak, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Lari lagi ke tempat kopi, istri saya. Terima kasih. Kasih. Terus saya masuk lagi. Mas, ini buat kamu ya. Berubah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Biar Bapak diberkati ya Pak. Biar selamat ya Pak. Kemanapun Bapak pergi. Begitu dia berdiri, udah gak ada saya. Kasihan gitu. Kadang kalau saya pergi ke mall-mall itu, Michael tahu. Begitu kita mau masuk, mau keluar, masuk pertama itu 6 orang. Bukain pintu. Padahal pintu cuma 4. Yang datang 6. Nggak tahu siapa yang mau dibuka lagi gitu. Mungkin bagasi kali dia mau buka. Saya bilang, udah tenang. Ya, ada yang bukain pintu mall. Silakan Bapak, silakan. Saya bilang, oke, terima kasih. Terus mereka istri saya, Bu, pelan-pelan tangga Bu, tangga. Mereka baik apa? Enggak sebetulnya. Mereka tahu. Terus saya bilang, entar ya, siap Bapak, siap. Karena itu dijanji, siap. Begitu kita mau pulang, saya, orang yang tadi 6 kok kenapa jadi 10 gitu. Ya. Mana jadi 10 bagaimana ini? Yaudah kita pindah ke pintu barat. Tapi ada 2 orang nggak lihat kita. Rupanya dia lari ke situ. Saya bilang, waduh mah, ini bagaimana? Udah kita pindah ke pintu barat. Begitu kita masuk pintu barat, ternyata 6-6-nya di situ. Bapak, oh iya, you cepet ya. Gerakannya cepet amat. You know why? Kenapa? Mereka kenal itu. Mereka tahu itu. Ya udah mau nggak mau kepret lah. 8 orang. Kata istri saya kurang. Ini ambil nih persembahan kasih kepret. Hati-hati nih. Oke. Sebelah saya menteri liatin saya. Mungkin dia pikir kenapa mobil dia nggak datang. Karena nggak ada dorongannya, saudara. Sampai dia pikir ini pejabat siapa, dia lupa. Pejabat surgawi. Kepret. Anda nggak percaya, one day Anda ke Jakarta, telepon saya. Lalu, bahkan kita pernah naik mobil Xenia. Itu di depan saya tuh Lamborghini, Ferrari, itu Porsche. Ya di atas ya Michael. Kita lupa kita naik Xenia. Cuman memang dia punya nomor polisinya Yesus, saudara, Jesus. Dari jauh itu mereka bersepuluh. Jesus. Ada tempat buat Yesus. Come on. Padahal udah penuh banget. Itu ada pesta perkawinan. Semua bilang terus, nggak bisa balik. Begitu Yesus datang. Istri saya bilang, ya kita nggak dapat tempat. Kita pakai Xenia ya, nggak apa-apa. Tiba-tiba, Yesus, masuk. Itu Lamborghini didorong, Pak, diangkat. Itu Porsche didorong. Itu Xenia masuk di tengah-tengah, keren. Artinya apa? Karakter kita tuh dilihat orang. Jangan sama dengan mereka, beda dong. Halo? Kembalian yang tinggal 200 perak dikentit terus.
Padahal orang lihat Pak kembalinya 200-nya sini dong, duit gue tuh ampun. Anda nggak didoain, Anda dikutuk saudara. Tapi 200 tambahin lagi ini Pak 5.000 buat Bapak. Terus yang lain pada lihat, oh ini 5.000. Mereka langsung oke, aduh Pak namanya siapa sih? Langsung kenal. Jadi kalau saya liwat itu kopi, mereka semua berdiri. Pak nggak mampir Pak, enggak nanti udah kenyang gitu. Mana saya lihat ada 8 orang disuruh kenyang. Halo, amin. Tapi sifat karakter itu punya uang, cukup, kefret juga dengan yang lain. Saya yakin dan percaya dalam keadaan yang paling susah sekalipun, Anda selalu dapat berkat dari Tuhan. Karena Anda adalah orang-orang yang menjadi ahli warisnya Tuhan. Ini 544 sudah lebih atau kurang tuh Mike? Coba lihat. Aman ya Mike? Saya ngomong sama gembala aman. Kalau mau koordinator, udah gak aman Pak, udah gak aman. Dan sekali yang terakhir, sebab itu kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Ini terakhir ya. Oke, terakhir. Saudara sudah makan? Amin? Belum? Makan dong, makan ya. 1 Petrus 2 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Halo, saya dan Anda harus menjadi berkat. Kadang kita bilang, ya yang terakhir. Kadang saya lihat dulu ya zaman dulu. Ya, saya lihat persembahan kasih, ya 50.000. Ada pendeta ikutin saya. Saya ke WC, dia ke WC. Terus dia bilang, Pak Pendeta, halo. Pak Pendeta, kalau boleh minta tolong. Oh, apa? Ini ada tagihan listrik. Tagihan listrik siapa? Rumah saya. Yang pakai listriknya siapa? Saya. Yang harus bayar siapa? Bapak. Dulu 25 tahun. Bapak, saya cuma ada 50.000. Baru saya melayani Tuhan jam 12. Ini buat Bapak. Terus dia masih ngomong gini, Mike. Agak kurang ajar. Ya udahlah, harus memberkati. Jadi sisanya bagaimana ya Pak Pendeta? Dia cari sendiri kan gitu. Saya bilang, kan tadi saya bilang tinggal 50.000. Beberapa minggu kemudian saya ketemu lagi dia. Dia lihat saya kayak prospek. Wah, saya udah lihat dari wajah. Dia begitu saya juga. Dia lagi. Dan pada saat itu maaf saya ada amplop beberapa. Terus dia bilang, Pak Pendeta tolong. Anak saya sudah gak bisa sekolah. Hati saya. Anak berapa Bapak? Salahnya saya tanya anaknya berapa. Harus anggapnya satu aja gitu. Dia bilang, 3 tidak sekolah. Aduh, uang sekolah berapa? Terus dia sebut, kali 3. Itu 1 juta lebih. Saya lihat muka dia. Saya kayak lihat muka Yesus gitu. Cuman bedanya ya beda banyak gitu. Saya bilang, saya sebentar ke WC. Saya ikut aja Pak Pendeta. Kan kamu gak kebelet. Iya tapi saya lebih baik transaksi di situ. Saya renungin, saya lihat. Tiba-tiba ada satu perkataan dari mama saya. Mama saya selalu bilang begini, kalau ada orang susah bantu. Dan kamu dengar kalau dia kaya raya dia gak mungkin minta sama kamu. Pakai kata itu lagi yang masuk di sini. Bukan kata yang lain gitu. Akhirnya saya bilang ini, bos kamu hitung ada berapa ya? Saya yang punya uang dia yang hitung. Saya liatin aja dia biar aja dia hitung. Gitu selesai saya bilang, bagi 2. Bagi 2 ya saya. Terus dia bilang, tapi saya masih perlu banyak. Kalau saya belum bertobat, saya isep darahnya itu.
Saya gigitin tuh di bantuan. Biar dia mati nggak punya darah lagi gitu. Gemes amat. Saya ambil lagi tuh bagian saya. Terus dia liatin bagian yang terakhir saya. Aduh, ini udah kelewatan. Tapi saya tahu ada Tuhan. Dia masih lihat bagian saya. Akhirnya saya hanya cuma ambil 100.000. Nih, buat kamu semua. Terus dia gini. Pak Pendeta mantap. Dia nggak lihat saya. Yuk. Dia nggak lihat saya. Saya hanya makan bakmi gitu. Di satu tempat itu. Dan saya langsung pulang. Istri saya tanya, gimana, dari mana tadi? Tadi kan 2 pelayan. Terus, ya ada orang susah. Teman kamu, bukan. Pendeta, katanya. Terus, dia perlu. Terus kasih berapa? Aku sisain 100. Nah, ini masih ada 50.000. Dia gitu. Ya, aku tahu kamu. Dia cuma ngomong gitu, aku tahu kamu. Dan Tuhan cukupin. Dia nggak pernah gagal. Selagi makan dengan 27 orang, tiba-tiba ada konglomerat. Pak, saya bayar ini semua. Oh silakan, ya kan? Silakan. Pembayaran ada di situ, silakan. Dan bukan hanya itu, dia kasih berkat sama saya. Saya ingat dengan orang itu. Bahkan I miss him. You know why? Udah meninggal. Istrinya datang. Apa pendeta? Bapak. Saya jawab, siapa ini? Siapa? Saya istri Pak Pendeta. Oh terus Pak, dia meninggal. Dia pernah ngomong sama saya, kalau saya tidak ada, kau cari dia. Saya tadi mau bilang, sampai berapa lama kau cari? Saya kasih uang duka. Dan sampai hari ini saya nggak jumpa dia lagi. Kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting kita sehat, hidup, ya kan? Dan berkat Tuhan ya selalu melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Ayo. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami tidak rugi mengenal Engkau. Yang tidak pernah kehilangan akal untuk memberkati kami. Bahkan Engkau sebut kami sebagai orang yang layak menerima warisan. Engkau cukupkan hidup kami. Dan ajar kami untuk selalu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun ada keinginan untuk kami balas. Karena itu adalah hakmu. Setiap pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan hak kami. Caci maki juga tidak perlu. Karena mulut ini harus penuh dengan pujian. Penuh dengan perkataan-perkataan baik. Tidak boleh dari mulut yang sama ada perkataan yang kotor, tidak baik, negatif. Dan perkataan yang baik. Dan yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk beda dengan orang dunia. Apa yang kami terima, kami dapatkan, kami baca dari firman Tuhan, maka kami juga harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami harus jadi saksi bagi banyak orang bahwa sesungguhnya kami sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ajar kami juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun tidak banyak, sekali, 2 kali. Tapi kalau ada kesempatan, biar ajar kami untuk menjadi berkat. Karena hidup ini hanya sekali. Dan kami tidak tahu di mana ujungnya. Tapi kami yakin satu saat pasti kami akan diangkat oleh Tuhan. Akan mengalami pengangkatan dari Tuhan atau penjemputan dari Tuhan. Tapi yang penting adalah pada saat kami hidup, kami telah melakukan firman. Berkati seluruh jemaatmu di sini. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati juga Tuhan keuangan finansial mereka. Kau berkati juga studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka.
Kau berkati pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.